Kemungkinan kita sudah mendengar semua bahwa pada hari ini Menteri Agama Republik Indonesia sudah memberi keputusan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi dibatalkan. Bersama kita telah hadir Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Haji Sardim Sehe, yang akan memberikan penjelasan kenapa hingga haji tahun ini dibatalkan. Pak Haji, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi yang pertama itu Pak Haji, kenapa pemerintah membatalkan haji di tahun ini? Ya, baik, terima kasih sahabat-sahabat pemirsa TV Kanwil atau Humas Kanwil. Keputusan yang kita nantikan telah ditetapkan hari ini oleh pemerintah melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah 2020 Miladia terkait dengan pertimbangan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan pelaksanaan ibadah haji oleh umat Islam Indonesia. Karena itu keputusan ini diambil oleh pemerintah mendahului keputusan pemerintah Arab Saudi. Ini karena apa? Negara perlu memberikan jaminan pada rakyatnya terkait kesehatannya dan keselamatan. Negara wajib melindungi terhadap jemaah. Kita tahu persis perkembangan COVID yang belum terselesaikan di seluruh Indonesia. Karena itu pengambilan keputusan oleh pemerintah saya kira menurut kami keputusan terbaik untuk kita semua rakyat Indonesia, khusus kepada seluruh jamaah Indonesia, jamaah Maluku Utara khususnya. Karena itu kepada seluruh jamaah calon haji umat Islam Maluku Utara, saya berharap mari memahami keputusan ini yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi keputusan terbaik untuk kita semua karena mendahulukan keselamatan, kesehatan jamaah haji. Nah, itu saya kira teman-teman di Humas. Yang kedua Pak Haji, keputusan ini jelas mempunyai dampak Pak Haji. Jadi dampak pertama bahwa jamaah haji ini sudah menyetorkan pelunasan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, pemerintah ini itu ada jaminan apa Pak terhadap BPIH yang telah disetorkan? Ya, teman-teman di Humas ingin disampaikan bahwa yang pasti setiap keputusan pasti ada punya dampak. Dampak terhadap keputusan ini kepada seluruh jamaah yang telah melakukan pelunasan dan khusus untuk Maluku Utara, pelunasan tahap pertama sampai ketiga sudah selesai kuota, dan karena itu kepada mereka yang sudah melunasi jamaah calon haji diharapkan tetap mempersiapkan diri untuk berangkat tahun depan. Nah, dari sisi biaya kita akan menyesuaikan dengan kebijakan haji tahun depan. Nah, pada awalnya kan disepakati agar biaya pelunasi dikembalikan kepada jemaah, tapi kemudian telah dirapatkan kembali dengan DPR RI Komisi 8 dan Dirjen Penyelenggaraan Haji, maka memutuskan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang telah dilunasi oleh seluruh jemaah tidak akan dikembalikan kepada seluruh jemaah karena nanti menggunakan daftar antrian. Mereka yang tahun ini tidak berangkat karena pembatalan ini akan berangkat tahun depan, sehingga nanti kalau biaya tahun depan itu naik dari biaya tahun ini pasti jamaah akan menambah. Kalau biaya tahun depan turun dari biaya sekarang ini pasti akan dikembalikan sisa jamaahnya itu. Dan karena itu kepada seluruh jamaah saya kira tidak akan dirugikan dari aspek biaya, dari aspek-aspek semua saya kira tidak akan dirugikan. Yang mungkin berdampak berluas kita adalah soal tambahan daftar antrian kita. Karena setahun tidak berangkat itu antrian 200.000 lebih atau 217.000 yang harus antrian, termasuk kita kota di Maluku Utara. Nah, kita berharap mudah-mudahan tahun depan ada penambahan kota sehingga jarak antrian itu bisa diperpendek. Nah, kira itu Pak teman-teman di Humas. Terakhir Pak Kanwil, pertanyaannya, jadi daftar antrian ini bisakah dipastikan bahwa tahun ini itu akan berangkat untuk tahun depan? Jadi tahun depan itu memang betul-betul jamaah haji yang gagal berangkat tahun ini. Ya, memang di sistem Siskuhat kita dari dulu menggunakan sistem antrian. Bahkan kebijakannya terus berubah, terus diperbaiki kualitas layanan kita. Masa lampau orang yang batal berangkat porsinya dibatalkan, nanti daftar lagi baru berangkat. Sejak 2 tahun yang lalu dan tahun ini itu bisa digantikan oleh waris. Nah, oleh karena itu mereka yang dibatalkan berangkat tahun ini secara kolektif pasti dipastikan itu berangkat tahun depan lebih
tahun depan akan berangkat, karena sistem kita sudah seperti itu. Nah, kecuali karena alasan kesehatan atau alasan ujur syar'i, misalnya yang bersangkutan meninggal, yang bersangkutan karena kesehatannya terganggu dan sama sekali tidak berangkat, di luar kemampuan kita. Tapi kemampuan dalam soal penyelenggaraan haji dipastikan yang tidak berangkat tahun ini itu pasti berangkat tahun depan. Dari sisi ikhtiar penyelenggaraan haji sudah kita lakukan langkah-langkahnya seperti itu. Nah, karena itu kepada seluruh masyarakat dihimbau menyampaikan hal ini agar dapat memahami keputusan ini menjadi keputusan terbaik, meskipun ada rasa duka, rasa haru, tetapi saya kira keselamatan jamaah menjadi pertimbangan utama. Meskipun ibadah, kita tahu persis di seluruh agama, terutama agama Islam, begitu menghargai posisi keselamatan, kesehatan manusia. Meskipun itu ibadah, tapi terus dilakukan telah agar keselamatan menjadi diutamakan, termasuk ibadah haji. Ibadah haji kenapa ditunda tahun ini atau dibatalkan, Indonesia tidak mengirim jemaah haji ke pemerintah Arab Saudi? Mungkin juga pemerintah Arab Saudi tahun ini tidak membatalkan haji, pasti haji di sana, tapi Indonesia sudah pasti tahun ini tidak akan mengirimkan jamaahnya ke melakukan ibadah haji karena terkait dengan perkembangan COVID yang belum selesai, masih terus berlangsung. Dan karena itu saya kira ikhtiar maksimal dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agama. Nah, dihimbau kepada seluruh masyarakat Islam, tokoh agama, tokoh adat, para jukuru seluruh Maluku Utara, dan terutama kepada seluruh jamaah calon haji dan keluarga jamaah calon haji agar bisa memahami dan memanai keputusan ini. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Ya, kita meyakini terus inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan-kemudahan, dan saya kira ini terus kita ikhtiarkan bersama. Saya kira itu teman-teman di rumah. Terima kasih. Demikian pemirsa apa yang telah disampaikan Bapak Kanwil Haji Saiful Zaid. Semoga menjadi pengetahuan kita bersama. Untuk perkembangan berita-berita berikutnya, terus pantau di website, di media sosial kami, Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara.